Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 Sejarah dan Matematika akan memaparkan materi terkait matematika modern. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igede Arisanjaya dengan NIM 20130111036. Yang kedua dengan saya sendiri, Tuai Subitada dengan NIM 20130111037. Yang ketiga ada Putu Paramita Manik Valeri dengan NIM 20130111065. Kami dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Pada subtopik dari matematika modern ini terdapat dua subtopik. Yang pertama yaitu perkembangan geometri non-Euclid, dan yang kedua ada perkembangan aljabar dan teori himpunan. Perkembangan geometri non-Euclid. Matematikawan awal kemunculan geometri non-Euclid pada matematikawan bangsa Arab yaitu ada Omar Khayyam yang lahir pada tahun 1048 hingga 1131. Yang kedua ada Nasir Eddin yang lahir pada tahun 1201 hingga 1274. Pada matematikawan bangsa Arab, yang pertama ada John Wallis yang lahir pada tahun 1616 hingga 1703. Yang kedua ada C.S. Clavio yang lahir pada tahun 1573 hingga 1612. Yang ketiga, John Playfair yang lahir pada tahun 1748 hingga 1819. Yang keempat, Adrien Marie Legendre yang lahir pada tahun 1752 hingga 1833. Dasar geometri non-Euclid. Girolamo Saccheri di Sanremo yang lahir pada tahun 1667 hingga 1733 dan ia seorang profesor di Pavia University. Ia juga yang mempublikasikan keberadaan Euclid's AB Omninevo Vindicatus dan kemudian mencoba untuk membuktikan postulat kelima Euclid. Saccheri menggunakan absurd method dalam konstruksian postulat kelima Euclid. Hasil temuannya kemudian menjadi dasar bagi perkembangan geometri non-Euclid. Walaupun ide dasar Saccheri lebih dulu diajukan oleh Omar Khayyam dalam buku Omar Khayyam's Discussion of Difficulties in Euclid, tetap saja Saccheri dianggap sebagai peletak fondasi awal perkembangan geometri non-Euclid. Munculnya geometri non-Euclid. Para ahli matematika pada akhir abad 18 hingga awal abad 19 mencoba untuk menjawab pertanyaan. Tapi, hasil yang mereka dapatkan ternyata tidak cukup memuaskan. Namun, beberapa matematikawan yang berhasil membuat kemajuan yaitu yang pertama, Ferdinand Karl Square-Kant, yang lahir pada tahun 1780 hingga 1859. Yang kedua ada Franz Adolf Taurinus, yang lahir pada tahun 1794 hingga 1874. Yang ketiga ada Johann Heinrich Laber yang lahir pada tahun 1728 hingga 1779. Para ahli matematika dunia sadar bahwa postulat kelima Euclid tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan aksioma-aksioma yang terdapat pada geometri Euclid. Namun, terdapat matematikawan yang berhasil menemukan solusi mengenai keberadaan postulat kelima Euclid. Yang pertama ada Carl Friedrich Gauss di Jerman yang lahir pada tahun 1777 hingga 1855. Yang kedua ada Nikolai Ivanovich Lobachevsky di Rusia yang lahir pada tahun 1792 hingga 1856. Yang ketiga ada János Bolyai di Hungaria yang lahir pada tahun 1802 hingga 1860. Geometri non-Euclid. Secara umum, geometri non-Euclid terdiri atas geometri hiperbolik atau geometri Lobachevsky dan geometri eliptik atau geometri Riemann. Geometri Lobachevsky bersama dengan Gauss dan Bolyai merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan geometri non-Euclid. Geometri Lobachevsky atau geometri hiperbolik dapat dikarakteristikan sebagai salah satu tipe geometri netral, yang dalam hal ini setiap segitiga mempunyai jumlah sudut yang kurang dari 180. Selanjutnya ada geometri eliptik. Geometri eliptik dirancang oleh George Bernhard Riemann pada tahun 1854. Geometri Lobachevsky. Untuk mengkarakteristikan geometri Lobachevsky digunakan pula postulat-postulat geometri Euclidus dengan menggantikan postulat kesejajaran dengan postulat berikut ini. Postulat kesejajaran Lobachevsky. Ada sedikitnya dua garis dapat ditentukan melalui titik yang diketahui dan tidak terletak pada garis. Selain itu juga terdapat teorema non-metrikal. Teorema 1 yang berbunyi, sembarang garis keseluruhan termuat di dalam interior dari beberapa sudut. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan lanjutan materi dari presentasi rekan saya. Adapun model dari geometri eliptik atau geometri Riemann, yang pertama ada model geometri eliptik tunggal, yang dimana sembarang dua garis yang berpotongan tepat pada satu titik, tetapi tidak ada garis yang memisahkan bidang tersebut. Selanjutnya ada model geometri eliptik ganda. Dan model-model dalam geometri eliptik terdapat juga beberapa dalil yang berlaku dalam geometri eliptik. Yang pertama ada dalil 3.1, dalil 3.2, dan lain-lain. Nah, selanjutnya materi yang kedua terkait dengan perkembangan aljabar dan teori himpunan. Nah, adapun perkembangan aljabar dan teori himpunan diawali dengan perkembangan matematika pada abad ke-19. Nah, di mana periode yang paling populer dalam perkembangan matematika pada awal abad ke-19 yakni dikenal dengan The Age of Figure. Nah, adapun beberapa matematikawan yang berperan atau mengambil andil dalam perkembangan aljabar dan teori himpunan modern. Yang pertama ada Augustin Louis Cauchy yang terkenal dengan karyanya yakni Cauchy. Adapun selanjutnya ada Carl Weierstrass yang dikenal sebagai bapak analisis modern. Nah, adapun perkembangan aljabar pada abad ke-19, di mana aljabar sendiri berasal dari istilah Arab aljabar, yang artinya pengumpulan kembali bagian yang rusak atau pertemuan atau hubungan. Adapun aljabar dicetus oleh Bapak Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang kita kenal sebagai Bapak Aljabar. Karyanya tertuang dalam buku yang membahas bahwa sistem dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, adapun perkembangan aljabar abstrak terjadi pada abad ke-19 yang berasal dari ketertarikan dalam memecahkan persamaan awalnya berfokus pada apa yang disebut dengan teori Galois. Nah, adapun teori Peacock sebagai pelopor pemikir aksiomatis, ada Augustus de Morgan meneribetkan trigonometri dan aljabar ganda, ada Bapak Georgi Boole penemu aljabar logika, ada William Hamilton sebagai pencetus konstruksi bilangan kompleks, ada Bapak Josiah Will Gibbs sebagai pengembang aljabar dari vektor, ada Arthur Cayley mengembangkan aljabar matriks. Nah, adapun Georgi Petrarch sebagai Treatise of Algebra. Mohon maaf, adapun Georgi Peacock dan Treatise of Algebra. Nah, di mana Georgi Peacock ini mengembangkan sebuah buku teks yang diberi nama sebagai Treatise of Algebra sebagai pemicu awal dari pendekatan probabilistik yang anut aljabar. Nah, selanjutnya ada representasi dan teori bilangan kompleks. Nah, di mana representasi dari bilangan kompleks muncul pada awal abad ke-16. Nah, adapun pemicu dari hal ini yakni Descartes yang mempublikasikan karyanya geometri dan di mana dikenal dengan istilah imajiner. Dari bentuk publikasi imajiner ini selanjutnya dikembangkan pada abad ke-18 sehingga tahun 1931 dalam esai dan mengutarakan tulisan Theoria Residuum Bigoeditorum, di mana terus menjelaskan bilangan-bilangan kompleks sebagai titik pada bidang. Tidak hanya itu, bilangan kompleks sendiri juga dibahas kembali oleh karya Hamilton, The Theory of Conjugate Function or Algebraic Complex Couples. Selanjutnya pada tahun 1843 ada temuan Quaternion. Selanjutnya ada pada Gibbs pada awal 1880-an mengembangkan aljabar dari vektor yang dikenal dengan analisis vektor dimensi 3. Nah, sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan aljabar matriks dan aljabar logika. Ada dua tokoh yang penting dalam perkembangan aljabar matriks dan aljabar logika. Yang pertama, Arthur Cayley. Arthur Cayley terkenal sebagai penemu teori invarian dan berkontribusi penting bagi kajian geometri tingkat lanjut, kombinatorik,
dan juga teori matriks. Interpretasi Cayley muncul dari transformasi-transformasi yang berbentuk X aksen sama dengan AX tambah BY dan Y aksen sama dengan CX tambah DY, sebagai mentransformasikan sebuah pasangan urut X, Y ke sebuah pasangan X aksen, Y aksen. Cayley melambangkan transformasi tadi dengan jajaran persegi A, B, C, dan D, dan menyebut ini sebagai sebuah matriks persegi orde 2. Tokoh penting berikutnya ada George Boole. George Boole disebut sebagai penemu aljabar logika. Ia mengatakan sebuah sistem yang berbeda secara fundamental dari aljabar tradisional. Ia menyebut sistem ini suatu aljabar logika. Adapun karya George Boole adalah esai tentang kalkulus operasi-operasi dengan judul On a General Method in Analysis yang dipublikasikan dalam Philosophical Transaction tahun 1844 dan dianugerahi medali matematika dari Royal Society. Yang kedua, ia menulis beberapa buku, yakni The Calculus of Logic, The Mathematical Analysis of Logic, dan The Laws of Thought. Perkembangan awal teori himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Kumpulan ini dapat berupa daftar, koleksi, dan juga kelas. Teori himpunan pertama kali ditemukan oleh George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor pada akhir abad ke-19. Pada sepertiga akhir abad ke-19, di Jerman dipandang sebagai sebuah zaman keemasan bagi keilmuan matematika. Banyak nama-nama besar di bidang matematika dalam latar tersebut, dan beberapa ada yang mengkaji mengenai teori himpunan, seperti George Cantor, Leopold Kronecker, dan Carl Weierstrass. Pada periode 1870-an, Weierstrass, Dedekind, dan Cantor semuanya berhasil untuk secara aljabar membangun teori-teori yang lengkap tentang bilangan-bilangan irasional. Namun pada tahun 1872, Cantor memikirkan suatu formulasi ketat untuk bilangan irasional dengan menggunakan apa yang sekarang kita sebut dengan barisan Cauchy. Kelahiran teori himpunan ditandai dengan publikasi karya Cantor selanjutnya tentang sebuah sifat dari sistem semua bilangan aljabar real yang ditemukan dalam Crell's Journal tahun 1874. Sebagai catatan, Cantor bukanlah satu-satunya orang yang tertarik dengan sifat-sifat dari himpunan infinite. Sebelumnya, pada buku Galileo, kemudian istilah himpunan pertama kali terdapat pada risalah kecil Bolzano mengenai paradok infinitas. Cantor mempertahankan diri dari tentangan banyak matematikawan yang memandang sifat infinite atau tak hingga sebagai suatu deskripsi perkembangan tak terbatas atau unbounded growth. Sedangkan dalam garapan Cantor, infinite bersifat tertetapkan secara matematis oleh bilangan-bilangan dalam bentuk yang tertentu dari suatu keutuhan yang tuntas. Dalam membangun aritmetika bilangan-bilangan transitif yang analogi dengan aritmetika biasa, Cantor mendapatkan kecaman yang sangat tajam dan panjang, akan tetapi dia mendapatkan dukungan dari sesama matematikawan tertentu, terutama Dedekind, Weierstrass, dan Hilbert. Cantor telah memperoleh bentuk pengakuan dari generasi para matematikawan setelahnya, meskipun banyak dari gagasannya yang harus dimodifikasi. Julius Wilhelm Richard Dedekind. Dedekind adalah sahabat Cantor yang juga mengkaji tentang teori himpunan dan mendukung pendapat dari Cantor. Apa yang dianggap suatu sifat yang menarik dari himpunan-himpunan infinite oleh Galileo dan Bolzano tadi diangkat oleh Dedekind ke status suatu definisi untuk himpunan infinite. Pada tahun 1888, Dedekind mempublikasikan sebuah pamflet Was Sinn und was sollen die Zahlen, atau sifat dari arti bilangan. Di berikutnya ada Leopold Kronecker. Ia adalah salah seorang profesor yang pernah mengajar Cantor dan telah berkontribusi penting bagi aljabar tingkat tinggi, tetapi dalam hal terkait fondasi-fondasi matematika, dia hanya lebih cenderung mengkritik upaya-upaya para matematikawan zamannya. Kronecker menolak keras penggunaan himpunan-himpunan infinite oleh Cantor. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.